Sufi Islamic Boarding School. अरे मम्मा, कल क्राफ्ट असाइनमेंट सबमिट करना है। ए सनी, मम्मा क्यों? पापा को क्यों नहीं बुलाया? पापा को बोलूंगा तो बहुत डांटेंगे। उसके बाद चार्ट पेपर लेने जाएंगे, तब तक दुकान बंद। और मम्मा नहीं डांटेंगी? पहले वो चार्ट पेपर लाएगी, फिर मुझे असाइनमेंट में हेल्प करेगी, फिर डांटेगी। मम्मा मम्मा, टेडी नहीं मिल रहा। यहाँ भी नहीं है टेडी। लेकिन मम्मा को कैसे पता टेडी कहाँ है? मम्मा को सब पता है कि नोटी टेडी कहाँ कहाँ छुपता है। मम्मी चिपके ले, मम्मी चिपके बेटा ले। बेटा बेटा, चिपके ले। मम्मा को डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे सामने दिखाती नहीं। मम्मा मम्मा, बट मम्मा को कैसे पता चला पराठे चाहिए? पता नहीं यार। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। Nah, kemudian tadi kita udah simak bareng-bareng nih video yang tadi ya, Kak Alis ya. Kalau menurut Kak Alis, gimana nih Kak melihat video itu Kak? Oke, tadi itu ini video yang sangat menarik sebenarnya. Tapi sekaligus juga menyentil kita sebenarnya. Iya Kak. Oke, coba saya sedikit deskripsikan dulu ya. Tadi ada seorang anak yang selalu memanggil Ibunya, mencari ibunya. Oke, tiba-tiba datang seorang ayah dan menawarkan apa Kak? Bantuan. Oke, pada saat menawarkan bantuan, apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya tetap pengen nyarinya ibunya. Pengen nyari ibunya, dibalik apapun alasannya tadi. Iya. Dibalik apapun alasannya tadi. Nah, dari video tadi kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya yang menjadi super parent dalam artian selalu dihubungi oleh anak, selalu dicari oleh anak, selalu dibutuhkan oleh anak. Di dalam video ini siapa Kak? Ibunya Kak. Ibunya. Iya. Nah, video ini sedikit banyak merepresentasikan apa yang terjadi di dalam rumah kita sebenarnya Kak. Iya, relate juga sih ya sama Iya. keadaan di kita ya. Bener, kalau misalkan dulu Kak Banyu lupa ngerjain PR, Pasti nyarinya ibunya. nyari ibu. Sampai nyari barang pun masih nyarinya ibunya. Iya, gitu. karena memang perlu dan harus kita akui ya, bunda atau ibu atau umu itu luar biasa loh kemampuan mengingat tempatnya itu loh. Masya Allah. Terlepas dari bagaimana struktur otak apa segala macam gitu ya. Nah, sehingga di sini sebenarnya pertanyaan yang perlu Ane tanyain sebenarnya adalah di rumah kita siapa yang menjadi super parent? Yang selalu dipanggil oleh anak pada saat anak membutuhkan bantuan. Yang selalu dipanggil oleh anak pada saat anak sedang merasa tidak nyaman. Yang selalu dipanggil oleh anak pada saat anak merasa terancam. Dan hal-hal yang lainnya yang buat anak tidak nyaman. Iya. Nah, apakah dia sering memanggil umu, sering memanggil abu, ayah, atau jangan-jangan sering memanggil mbak? Mbak yang dicari ya. Iya, Jangan mbak. sampai ya Kak ya. Jangan sampai kan lumayan juga Ya tuh, berasa Allah. juga gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa Kak Banyu? Sejatinya di dalam proses kita mengasuh anak itu juga, ini saya berbicara begini karena kita sama-sama belajar ya, Abu Umu ya. Mungkin Abu Umu ada yang lebih berpengalaman luar biasa banget nih, bisa sharing dengan kita di kolom komentar nantinya. Nah, jadi sebenarnya dalam proses parenting itu nggak boleh cuman Umu doang, nggak boleh cuman Abu doang. Jadi dua-duanya memiliki peran masing-masing untuk mengasuh anak. Kolaborasi berarti ya. Kolaborasi untuk mengasuh anak. Jadi kalau misalkan paradigma sebelumnya ayah itu full mencari nafkah. Sehingga tidak tahu menahu tentang perkembangan anaknya dan apapun yang terjadi dengan anaknya gitu. Maka di zaman sekarang dengan tantangan yang luar biasa banyaknya, maka dibutuhkan kolaborasi antara Umu dan Abu. Nah, dalam hal ini kan indah banget ya Kak Banyu. Iya, Kalau betul. misalkan kita itu coba kita bayangin jadi orang tua deh. Iya. Walaupun aneh ayah dari 2 anak ya. Iya. Nah, jadi pada saat anak merasa khawatir, pada saat anak merasa takut atau merasa tidak nyaman, tiba-tiba manggil kita, "Papa, Mama, aku takut."
Papa, mama, aku apa. Jadi anak kita nggak perlu berpura-pura lagi di depan kita. Dia tinggal cerita bahwa apa yang dia rasakan ke kita. Jadi hal yang seperti itu Kak Banyu. Tentang video itu, keren banget videonya Kak Banyu. Jadi super parent ini maksudnya adalah kita menjadi orang tua yang senantiasa dibutuhkan dan dicari Iya. oleh anak kita gitu ya. Sebagaimana kalau misalnya dalam film-film itu kan superhero itu jadi sosok yang hebat, idola gitu ya, yang selalu ada setiap kali masyarakat membutuhkan gitu ya, menumpas kejahatan, menyelamatkan banyak orang. Jadi super parent ini maksudnya itu ya kayak jadi ayah itu menjadi sosok yang diidolakan, sosok yang dicari dan dibutuhkan sama anaknya. Dan ini menarik banget sih Kak, ya menarik banget karena ngomongin soal pola asuh, peran gitu ya, peran orang tua dalam keluarga. Karena memang ada nih Kak penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan riset pada tahun 2020. Faktanya nih Kak, yang menarik adalah hanya 33,8% orang tua di Indonesia yang mendapatkan pelatihan atau informasi terkait pengasuhan anak. Artinya masih banyak banget nih orang tua kita di Indonesia gitu ya. Sekitar 66,2% itu belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan tentang pengasuhan anak gitu ya. Mungkin ini menjadi tantangan gitu ya untuk orang tua di luar sana termasuk kita semua gitu untuk sama-sama belajar terkait parenting agar kita bisa menjadi super parent untuk anak-anak kita. Oke, benar Kak Banyu. Nah, tapi Kak kenapa kan kalau terkait parenting nih udah banyak nih ya Kak. Seminar-seminar terkait parenting gitu. Tapi kenapa judulnya ini super parent nih Kak? Ini menarik nih Kak. Jadi super parent ini sendiri adaptasinya dari pengertian dari parentingnya Santrok ya. Jadi super parent ini sendiri adalah pengasuhan yang luar biasa Kak Banyu. Ingat ya, di garis bawahi. Pengasuhan luar biasa. Pengasuhan luar biasa. Oke, bukan pengasuhan yang biasa di luar. Bukan biasa juga. Di luar, bukan juga ya. pengasuhan yang anaknya dibiarin keluar gitu atau diasuh sama orang-orang di luar. Ya, gitu. masa PJJ, pengasuhan jarak jauh kan. Jarak jauh. Iya. Jadi pengasuhan luar biasa, karena ingat ada kata super tadi ya. Pengasuhan luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau bisa jadi juga dengan caregiver, tapi nanti kita akan bahas ke belakangnya tentang caregiver. Dilakukan oleh orang tua, tujuannya untuk apa Kak Banyu? Untuk menjadikan si anak pribadi yang dewasa secara sosial. Maksudnya pribadi yang dewasa secara sosial maksudnya apa? Apapun yang dilakukan oleh si anak itu diterima oleh norma yang ada pada tempatnya, norma agama, norma sosial atau apapun itu segala macamnya. Nah, sehingga pengasuhan yang luar biasa ini maksudnya apa Kak Banyu? Nah, ini akan men-trigger kita ya. Pengasuhan yang luar biasa itu seperti apa sih? Kita nggak bisa memungkiri ya Kak Banyu. Dari 7 hari dalam seminggu, coba deh kita hitung berapa hari kita sering marah-marah ke anak. Sering mungkin ya Kak. Iya, sering marah-marah ke anak. Atau mungkin tidak marah. Begitu pulang kerja langsung buka pintu tidur. Oh iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nggak pernah marah memang. Iya. Tapi mengabaikan. Padahal simpelnya itu kalau kita melihat bahwa kalau proporsinya tadi kalau misalkan 7 hari tadi, 4 hari itu melakukan pengabaian, marah-marah, kegiatan yang melukai hati anak lah. Tentu yang tidak bertujuan ya, Nah, sisanya yang 3 hari itu biasanya menyesal kan. Orang tuanya menyesal gitu. Habis bentak-bentak anak, habis apa segala macam gitu kan 3 hari selanjutnya aduh harusnya nggak begitu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Nah, maka kata luar biasa ini adalah bagaimana upaya kita setelah kita mengikuti kegiatan hari ini adalah bagaimana upaya kita untuk mengurangi dari 7 hari tadi 2 hari lah mungkin kita bad moodnya ya. Karena bagaimanapun kita manusia biasa Kak Banyu. Kadang capek juga gitu, kadang stres juga gitu. Ketemu di jalan dengan orang yang random luar biasa kelakuannya, kan itu men-trigger emosi kita juga. Terkadang begitu. Atau juga ada masalah di pekerjaan yang bisa jadi kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana pekerjaan mana rumah. Jadi itu kadang bisa jadi kecolongan aja, ada aja gitu. Akhirnya nyampe rumah kita anak kita melakukan kesalahan yang kecil banget,
tiba-tiba oh kamu, nah gitu-gitu tuh. Emosinya ke bawah Emosinya sampai ke bawah. rumah. Nah itu, nah kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Bisa nggak 7 hari clean? Bisa nggak? Kalau bisa, maka kita semua ini keren banget. Kalau kita semua bisa begitu ya, maka kita semua ini keren banget. Walaupun memang upayanya butuh extra effort. Nah dalam menjadi super parent ini, jadi kita nggak bisa cuma effort yang seadanya, Kak. Tapi bukan juga memberikan effort sepantasnya. Tapi kita memberikan effort yang ekstra. Kenapa? Karena yang kita sedang didik, yang kita sedang asuh ini anak manusia. Anak kita sendiri ya kayak. Iya, anak-anak kita sendiri. Yang kelak kita nggak bisa tahu abumu ya. Kelak dia bisa jadi menjadi seorang pemimpin. Kelak dia akan menjadi orang yang luar biasa mungkin gitu. Kalau misalnya mindset kita atau misalkan pandangan kita ke dia dari awal sebagai mutiara, kan nggak mungkin kita bawa dengan tangan kosong begini-begini di tengah jalan kan, Kak Banyu. Contoh Kak Banyu misalkan, Kak Banyu dikasih gelas terbuat dari emas. Cara bawanya gimana Kak Banyu? Pasti nggak mungkin ditenteng biasa aja kan. Pasti disimpan dengan penjagaan gitu ya, dengan hati-hati gitu ya. Sewa orang, sewa pengaman gitu ya, sewa pengaman, pokoknya ekstra lah. Ekstra. Kitanya juga sampai tidur nggak nyenyak juga untuk ngejagain emas itu. Nah, anak pun lebih berharga daripada itu. Iya. Nah, sekali lagi Abu Umu ini juga sarana untuk pengingat bagi saya juga sebenarnya. Iya. Nah, Dan sarana pembelajaran untuk saya. iya untuk saya juga. Nah, Ya. Jadi gitu Kak Banyu. Iya. Jadi maksud luar biasa ini adalah kita memberikan super parent ini ya, memberikan pengasuhan yang luar biasa ya Kak. Karena tentu kita sebagai orang tua pengennya anak kita menjadi anak yang luar biasa. Dan anak yang sukses di kemudian hari dan anak yang jadi calon pemimpin di masa depan gitu ya. Jadi orang yang luar biasa di masa depan. Nah ini menarik banget nih Kak. Nah tadi Kak Ali sempat nyinggung gitu ya bahwa berarti boleh ya Kak sebagai orang tua tuh kita ada fasenya lelah, kita juga melakukan kesalahan gitu ya. Dan ini ngingetin juga yang namanya film superhero gitu ya Ayah Bunda. Superhero pun juga punya kelemahan gitu, juga punya kekurangan, juga punya kesalahan gitu ya. Tapi gimana cara dia bisa bangkit lagi dan memberikan yang terbaik lagi gitu ya Kak ya. Nah ini menarik banget Kak. Nah tadi kan saya kalau yang dari yang saya ketahui ya Kak dari survei KPAI tadi kan menunjukkan bahwa banyak banget nih yang belum tahu tentang ilmu parenting orang tua di Indonesia. Emang kalau dari fenomena-fenomena yang terjadi, kenapa sih Kak penting banget nih ilmu parenting? Apa sih dampaknya kalau kita nggak belajar ilmu parenting itu sendiri Kak? Oke. Kalau dari apa yang terjadi nih Kak Banyu nih, nih kasus-kasus yang seperti ini akan terjadi. Coba kita perlihatkan. Oke, kasus-kasus yang seperti ini yang bakalan terjadi Kak. Contoh nih di sini ada siswa SD di Pekalongan tewas bunuh diri. SD Kak. SD bunuh diri. SD. Ya Allah. Bunuh diri diduga karena HP-nya disita oleh ibunya. Kita tidak sedang perlu kita pahami bahwa yang sedang kita hadapi ini bukan mentertawakan proses meninggalnya ya. Iya. Tapi Kita heran ya kayak maksudnya. Kok bisa gitu ya. Anak SD kok bisa. Nah, di sini sebenarnya nanti kajiannya akan tentang kedisiplinan, Kak. Bagaimana membangun rules dengan anak. Kira-kira bisa nggak Kak Banyu deh lagi main HP nih. Kan sekarang tren anak pada pegang HP ya. Iya betul. Oh, pegang HP tiba-tiba langsung aja dia ambil, udah lah main HP-nya nanti lagi. Pernah lihat yang kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Nah, kira-kira yang dirasakan anak apa? Pasti nggak enak Kak. Pasti nggak suka gitu ya. Langsung diambil aja oleh orang tuanya. Apalagi langsung diambil ya. Fase 1 tuh. Fase 2. Setelah diambil yang terjadi apa? Bahas. Nah, biasanya ibu-ibu kan biasa begitu ya. Agak panjang ya pembahasannya. Pantesan kamu ya. Susah banget dibilangin. Wow. Padahal niatnya pesan yang ingin disampaikan ke anak cuman cukup dulu main HP-nya. Tapi pembahasannya luar biasa. Lihat anak tetangga. Jadi ngomongin anak tetangga ya Kak. Segala anak tetangga ikut serta gitu ke dalam masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di dalam fenomenanya. Lalu ada polisi tangkap 2 anak yang kerap mencuri dan lukai korbannya pakai celurit. 2 anak yang mencuri dan melukai korban. Coba,
Kira-kira, nah kalau dari pandangan ini ada dari sudut pandang attachment, kelekatan dengan orang tua. Jadi di situ nanti akan ada empati yang terbangun, Kak. Ada hal-hal yang lain banyak banget sebenarnya. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini kalau kita belajar tentang parenting, hal-hal yang seperti ini bisa dicegah. Saya bisa bilangnya bisa dicegah. Nanti akan timbul pertanyaan nih, Abu Umu ya. Bisa timbul pertanyaan, apakah kalau saya menjalankan 100% Parenting ini gitu ya. parenting dari sudut pandang manapun, Iya. saya melakukan semuanya 100%, apakah itu menjamin anak saya tumbuh terhindar dari hal ini 100%? Ternyata itu, tidak. Kak. Oh enggak ternyata. Ternyata tidak, Kak Banyu. Karena parenting ini, proses kepengasuhan ini adalah satu dari sekian faktor yang menyebabkan anak atau remaja melakukan hal-hal yang buruk. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah sering ikut parenting nih, misalkan kita sudah sering ikut seminar-seminar parenting nih, maka itu upaya kita, ikhtiar kita, supaya anak kita itu berjalan sebagaimana fitrahnya manusia. Iya. Nah, sehingga terhindarlah kita dari kasus-kasus yang seperti ini. Oh iya, Kak Banyu. Kalau kita bicara tentang parenting, Kak Banyu, sebenarnya sampai kapan sih? Sampai kapan dan dari kapan? Gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas sampai kapan dan dari kapan, itu kegiatan parenting itu dimulai dari pada saat anak masih di dalam kandungan. Justru dari masa kandungan ya, bukan justru pas udah lahir ya, Kak? Bukan, dari masa kandungan. Iya. Lah, pernah dengar kalau di masa kandungan sering diperkenalkan dengan suara murotal, dengan dibacain Al-Qur'an gitu. Kan itu pendekatan-pendekatan untuk mendidik sebenarnya. Itu Atau ngaruh untuk tuh, merangsang otaknya. Ngefek tuh, Kak. Bisa jadi. Walaupun kita belum tahu secara ilmiah gimana. Nah, setelah itu apa? Lahir. Nah, sampai kapan nih sebenarnya? Dari pada saat di dalam perut sampai kapan? Ada beberapa teori yang mengatakan yang pertama sampai umur 18. Yang kedua sampai umur sampai umur 20. Sampai umur 20. Oke, jadi ada yang bilang sampai umur 18, ada yang bilang juga sampai yang umur 20. Nah, tapi bagaimanapun setelah umur 20 ini, apakah fungsi parenting sudah tidak perlu lagi? Aku sudah tidak menjadi lagi orang tuanya gitu. Aku sudah tidak menjadi orang tuanya lagi gitu. Apalagi sudah menikah gitu Sudah ya. menikah. Ada juga sebagian orang tua yang udah kuliah tuh benar-benar dilepas gitu ya, kayak. Ada juga yang seperti itu. Ternyata kita tidak akan pernah lepas dari proses parenting itu. Yang ada adalah berkurangnya peran kita. Berkurangnya peran. Jadi dari awal di dalam perut itu nyatu banget dengan badan kita di dalam perut. Umu ya maksudnya ya. Saya nyontohinnya ke badan saya gitu karena di sini tidak ada umu lain gitu. Jadi di dalam perut satu badan dengan ibunya pada saat lahir selalu digendong, bahkan sampai kurang tidur. Masih dalam dekapan gitu. Masih dalam dekapan orang tua, sehingga pada proses selanjutnya dia bisa berjalan, orang tua berjalan di belakangnya. Mulai lepas berarti. Nah, pada saat SD udah mulai tuh ketemu orang tua pada saat dijemput doang dan pada saat dianterin doang. Nah, jadi berkurangnya peran yang ada. Tapi tetap kita sebagai orang tuanya. Jadi bukan berarti pada saat umur 20 udah lepasin aja, udah coret aja dari kakak misalkan. Kalau belum menikah udah kamu independen aja sendiri gitu. Nah, tapi bagaimanapun walaupun dia sebagai remaja yang udah umur 20 tahun, dia tetap memerlukan kita, Kak. Karena sebaik-baik tempat berpulang terkadang adalah itu rumah. Oke, jadi bukan berarti ketika anak-anak beranjak dewasa gini, apalagi anak-anak ayah bunda nih yang mulai remaja gitu ya, SMP, SMA gitu ya, itu bukan berarti benar-benar dilepas gitu aja ya, kayak Bukan. Sekalipun misalnya di pesantren gitu ya, kayak bukan berarti dilepas gitu aja ya, kayak Enggak juga. Jadi kalau misalkan dalam sudut pandang pesantren, tetap nih. Jadi bagaimana caranya agar pesantren dengan orang tua? Makanya kan sekarang trennya kolaborasi, Kak. kolaborasi. Bagaimana caranya supaya dari sisi parentingnya dapat, dari sisi lingkungannya dapat, dan dari sisi pendidik-pendidiknya juga dapat. Nah, sehingga apa yang terjadi, Kak? Sehingga pada saat di pesantren, peran orang tua apakah jadi nihil? Enggak juga. Iya. Karena kadang santri juga perlu bercerita, Kak, dengan orang tuanya.
Nah, gimana cara kita menyikapi cerita? Nanti kita akan bahas di situ. Oke. Nah, ngomongin tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Kak tentang fenomena-fenomena parenting gitu ya, pentingnya parenting gitu ya. Terus Kak Alis juga ngejelasin tentang bagaimana sih melaksanakan parenting itu gitu ya. Nah, kira-kira sebetulnya parenting ini kan tujuannya tadi kita pengen membentuk generasi atau anak kita yang luar biasa gitu kan. Sebetulnya apa sih Kak tujuan parenting itu Kak? Oke. Kalau yang dari sudut pandang yang akan kita bawa di hari ini adalah sudut pandangnya ini Kak. Ada 2 tujuannya. Ya, boleh Abu Umu yang ingin menambahkan boleh nanti di kolom komentar. Jadi yang pertama adalah, sekarang saya tanya dulu deh ke Kak Banyu. Superhero itu biasanya ngapain sih job desk-nya? Job desk-nya melindungi masyarakat Kak. Melindungi masyarakat. Dari musuh-musuh yang jahat. Dari musuh-musuh yang menyelamatkan juga. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Menolong. Ya, menyelamatkan tadi juga ya. Oke, apa lagi? Melindungi Kak. Melindungi. Ya, selalu ada setiap masyarakat membutuhkan. Nah, kayaknya itu asuransi ya. Beda. Kayaknya itu pendekatannya beda. Nah, jadi sama nih Kak dengan a super parent juga begitu. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita melindungi anak kita? Kita sama-sama melindungi nih, melindungi, menghindarkan atau apapun itu yang sifatnya berbahaya bagi anak kita, terutama yang paling berbahaya adalah apa? Siksaan api neraka. Siksaan api neraka. Dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, proses parenting ini dibingkai menggunakan itu Kak. Tujuan dari parenting ini untuk menghindarkan anak dari siksaan api neraka. Kalau misalkan suami mendidik istri dan anak, kalau istri ya mendidik anak gitu. Nah, sehingga terlindungilah. Kan nggak enak ya, nggak nyaman ya kabarnya ya, tiba-tiba yang masuk surga abu doang gitu. Tentu kita pengennya kita berkumpul di surga. Ya walaupun nanti mungkin bisa jadi punya opsi lain gitu. Oke. Nah, terus yang kedua nih Kak Banyu adalah pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita saat ini, suatu hari akan kita dipertanggungjawabkan. Baju yang kita gunakan, ini baju ini benda mati Kak Banyu. Celana yang kita gunakan, apapun yang melekat saat ini ke badan kita itu akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Nah, begitupun pula anak. Apalagi yang bernyawa gitu ya. Apalagi yang bernyawa gitu. Yang tidak bernyawa aja ya dipertanggungjawab, apalagi yang bernyawa. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, apa yang dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan bertanggung jawab dari apa yang kita pimpin. Masyaallah. Nah, jadi skup sudut pandang kita terkait parenting ini itu dari sudut pandang ini Kak. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anak kita itu untuk menghindarkan anak kita atau keluarga kita dari siksaan api neraka yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Masya Allah. Ini jadi renungan kita bersama juga ya Kak ya. Jadi tujuan parenting ini kalau dalam Islam itu sendiri bukan hanya sekedar anak menjadi sukses gitu ya Kak ya. Bukan. Tapi justru jauh lebih dari itu, tujuan kita untuk melindungi keluarga kita dari api neraka gitu ya. Benar. Masya Allah, ini jadi muhasabah kita Kak, jadi merenungkan kembali gitu ya. Meluruskan niat kita lagi dalam mendidik dan mengasuh anak gitu ya Kak. Nah Kak, ngomong-ngomong nih soal super parents kan tadi antum sudah jelasin. Kalau ngomongin superhero kan Kak, dia kan ada kekuatan-kekuatan khusus nih Kak. Nih ya. Kalau super parents nih emang ada kekuatan apa nih Kak? Emang orang tua punya kekuatan apa gitu? Sehingga bisa disebut super parents Kak. Kekuatan utama atau kekuatan supernya dari orang tua sebenarnya sabar. Sabar. Karena sekali lagi ya, yang kita didik ini adalah manusia yang tidak bisa kayak komputer. Contoh nih, kalau misalkan Kak Banyu pengen bisa ngetik di laptopnya, harus nginstal apa? Misalkan kalau pengen ngetik ngerjain laporan. Oh, Microsoft Word. Di laptop kita masukin flash disk,
klik next, selesai. Dia nurut-nurut aja tuh ya. Nurut-nurut aja. Nah, yang masalahnya adalah ini kita sedang mendidik umat manusia kan. Jadi tidak seperti komputer. Ya komputer aja masih ada kadang hangnya gitu. Bugnya gitu. Iya, ya. bug, Errornya. errornya. Sama, kita pun manusia yang tidak luput dari salah. Anak kita pun begitu kan. Itulah kenapa saya bilang tadi kekuatan super dari orang tua yang pertama sabar. Karena tidak seinstan itu kita menginstal perilaku baru pada anak. Iya. Contoh kalau di fenomena keluarga saya, Kak Banyu, anak pertama saya sekarang umurnya sekitar 4 tahun. Ini akan berbeda sudut pandangnya dengan remaja tentunya ya. Tapi ini bisa diambil contohnya. Terkait sabar itu ya. Nah, jadi kalau saya melihat polanya anak saya, apabila misalkan ada perilaku yang tidak sesuai, gitu, maka apa yang saya lakukan? Kita itu cuman ngingetin dia seminggu, setiap hari ingetin. Seminggu penuh tuh ya. Seminggu penuh. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan itu, tegur seminggu. Alhamdulillah, qadarullah, dalam waktu 1 minggu berubah, hilang sifat yang itu, perilaku yang itu hilang. Walaupun nanti ada dalam perilaku lain lagi. Ada perilaku lain ya. Nah, seminggu lagi. Tapi setidaknya lagi, yang sebelumnya udah berubah gitu. Iya, kan? jadi ada pola seperti itu. Nah, saya meyakini bahwa setiap manusia itu punya pola. Setiap manusia itu punya pola dan ada waktu dia berubahnya. Nah, jadi nggak selamanya buruk gitu ya kayak. Iya, apalagi misalkan dalam kalau ambil kasus seperti saya tadi, 7 hari, terus tiba-tiba saya ingetin anak saya di hari pertama. Hari kedua saya ingetin. Tentu hari pertama ini nggak sekali 2 kali ngingetin ya. Sering. Setiap kita melakukan perilaku itu. Setiap kita melihat dia melakukan perilaku itu. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga begitu juga. Hari keempat tiba-tiba kita udah mulai mikir. Kayaknya emang kepribadian dia begitu deh. Nah, jadi jangan langsung ngejudge begitu sebenarnya. Tidak elok jika seperti itu. Apabila dia tidak sesuai dengan perilaku norma-norma yang kita anut, maka perlu kita tegur. Gitu kabarnya. Sabar yang pertama. Terus yang kedua, menjadi super parent itu adalah endless kabarnya. Enggak ada akhirnya untuk belajar. Iya. Enggak ada akhirnya untuk belajar. Kita harus belajar terus karena ini update terus nih keilmuan nih. Update terus keilmuan. Sudut pandangnya aja ini beda-beda kabarnya. Apalagi zaman juga berubah begitu cepat ya, kayak karakter anak juga beda banget ya kayak. Benar. Generasi Kalis mungkin generasi saya dan generasi adik-adik kita gitu ya. Kayaknya pembahasan itu. Iya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh beda. Tantangan apa yang akan dihadapi oleh anak kita kelak itu berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini. Nah, jadi yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah kita adalah endless learner. Jadi nggak ada ujungnya kita belajar terus aja. Kan pengen ya emas yang kita miliki ini dipoles dengan baik dan menjadi emas yang luar biasa banget suatu saat. Yang bernilai mahal. Syukur-syukur kalau misalkan ini emas kelak akan bersaksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Masya bahwa Allah. Ya Allah jangan hukum ibu ayah saya karena dia sudah menghindarkan saya dari hal-hal buruk di dunia. Kan keren banget ya. Gitu kabarnya. Masya Allah. Ini saya jadi tergugah nih Kak. Karena ya untuk saya juga belajar gitu mempersiapkan diri menjadi seorang ayah yang tentunya menjadi super father gitu ya. Kalau saya tadi super parent, saya juga mendengarkan penjelasan Kak Ahlis gitu ya. Saya jadi tergugah untuk belajar juga dan mempersiapkan diri agar bisa menjadi super father gitu ya Kak. Nah, sebagai seseorang yang belum merasakan gitu ya, punya anak gitu ya Kak. Saya penasaran nih Kak, kira-kira kalau misalnya parenting ini mulai dari mana sih Kak? Kita mulai terapkan, kan tadi kata antum mulai dari ini ya Kak, dari sebelum lahir pun itu sudah mulai gitu ya Kak. Nah, kalau prosesnya gimana nih Kak terkait parenting ini Kak? Oke Kak. Sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran kita dulu. Kita melihat dulu ini ke dalam pikiran kita masing-masing ya, Abu Umu ya. Yang pertama, kita harus menyadari, yang pertama nih Kak, kita harus menyadari bahwa anak itu memiliki hak pengasuhan terbaik dari kita. Anak memiliki hak pengasuhan terbaik dari orang tua dari kita.
Bukan dari orang lain tuh Kak? Bisa, Oh bisa. tapi kan nanti balik lagi ya, ingat ya, skop sudut pandang kita tadi pertanggungjawaban. Kalau misalkan mbaknya nanti yang dipanggil untuk bertanggung jawab, ya silakan. Berarti nanti pada saat ibunya bertanya apa pertanggungjawabanmu tentang anakmu, ya silakan nanti bagaimana jawabannya nanti di sana gitu ya. Nah, jadi bahwa ada hak pengasuhan terbaik yang harus kita berikan kepada anak. Nah, dampaknya apa? Mindset ini kita tanamkan di dalam diri kita supaya pada saat anak kita itu melakukan hal-hal random nih, ngerti maksud saya, yang melakukan hal-hal random ya, yang tidak kita inginkan itu. Misalkan kalau anak masih kecil dia tiba-tiba tantrum di tengah tempat keramaian gitu kan. Maka kalau kita melihat dari sudut pandang itu, bahwa anak memiliki hak pengasuhan terbaik dari kita, kira-kira bakalan ngomel nggak kita? Kalau misalnya kita menyadari itu, tentu kita bakal berusaha memahami dulu berarti ya kayak memahami dulu gitu ya Kak. Benar. Nah, jadi pada saat terjadi hal yang seperti itu, maka kita ada hak anak yang ada pada diri saya untuk memberikan dia pengasuhan terbaik. Maka yang akan terjadi apa? Maka kita akan melakukan teguran terbaik untuk dia, Kak. Oh iya. Gimana maksudnya? Paham. Tiba-tiba tantrum tengah jalan, di tengah mall gitu, terus langsung pegang tangannya masukin dalam mobil gitu kan? Kayak diculik ya Kak? Iya, lebih terkesan seperti penculikan ya, daripada kepengasuhan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi mulai dari mana ini adalah upaya kita untuk menekan bagaimana agar kita melakukan hal yang terbaik. Itu sudut pandang pertama. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan untuk anak, lakukan dengan yang terbaik. Yang terbaik ya. Ingat, versi terbaik. Dari siapa dulu? Dari sudut pandang anak atau dari sudut pandang orang tua nih? Kan keluar pertanyaan begitu tuh. Iya, betul. Anak kan pengennya makan coklat 24 jam. Yeah. Dan kita sebagai orang dewasa sadar bahwa makan coklat 24 jam itu menyebabkan kaki kita membenci kita gitu, bisa jadi putus gitu kaki kita gitu kan karena diabetes. Nah, sehingga yang terjadi apa Kak? Itu terbaik bagi dia. Nah, yang terbaik yang di sini yang Kak Alis maksud apa? Bagaimana caranya? Umu Abu tetap waras, anak juga mengikuti apa yang Umu Abu inginkan. Paham ya? Selaras gitu ya Kak? Selaras. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Hak orang tua, hak anak juga sama-sama terpenuhi. Sama-sama gitu ya. terpenuhi. Hak orang tua didengar gitu ya, dipatuhi gitu ya. Anak pun juga didengar gitu ya. Dan diberikan yang terbaik gitu ya. Benar Kak? Benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan mulai dari mana? Pengalaman kepengasuhan. Pengalaman kepengasuhan itu akan membentuk perilaku anak kelak di masa depan. Iya. Coba deh sekarang Kak Banyu kalau ketawa mirip Abu atau Umu? Mirip ayah kayaknya Kak. Mirip ayah ketawanya. Okay. Cara makannya mirip Abu atau Umu? Kalau makan kayaknya mamah banget sih. Oh, mama banget. Iya. Nah, jadi terkadang nih Kak Banyu, anak itu mempelajari itu dari kita. Mau kita mau ngomong apapun nih Abu Umu ya, mau kita mau ngeluarin apapun, ingat kadang mindset anak kita belum sekita keimanannya. Jadi sehingga kadang kita menyampaikan sesuatu itu dari sudut pandang si anak. Dari sudut pandang si anak. Sehingga yang terjadi apa? Sebaik-baik nasihat adalah memberikan contoh. Oh iya. Jadi dicontohkan dulu ya Kak dari orang tua gitu ya. Coba deh. Terkadang beberapa hal yang menyebabkan kita marah itu mirip tahu dengan Abu atau Umu kita. Hal-hal yang men-trigger kita untuk marah kadang-kadang mirip konteksnya. Cara marahnya pun juga sama gitu ya. Cara marahnya pun juga sama. Dan bahkan kalau misalkan kita tarik lagi, cara menyelesaikan masalahnya pun hampir mirip. Belajar dari orang tuanya gitu. Belajar dari orang tua. Oh, kalau aku menghadapi kesulitan, aku marah-marah banting-banting. Sesuai dengan apa yang aku lihat di rumah. Nah, gitu tuh Kak. Nah, sehingga pengalaman kepengasuhan itu akan membentuk perilaku anak di masa depan. Hati-hati. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu Abu Umu, coba bayangin kalau anak kita kelak melakukan itu di depan kita, rasanya seperti apa?
Jadi pengasuhan terbaik itu dimulai dari mencontohkan dari diri orang tua gitu. Mencontohkan dari diri orang tua. Karena kalau nasihat mungkin siapapun bisa melakukan. Berarti harus siap nih Kak, kita sebagai orang tua mencontohkan dulu sebelum kita negur anak, sebelum kita nyuruh anak gitu ya Kak ya. Ibarat kalau misalkan kalau kita masuk ke dalam konteks keilmuan psikologi ya Kak, kadang-kadang ada bercandaan mahasiswa psikologi. Saya tuh masuk jurusan psikologi itu berobat jalan. Iya. Sama. Kita punya anak. Ini juga bukan hanya untuk membentuk anak ini menjadi pribadi yang baik, tapi juga membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Sejatinya kita juga jadi belajar berkaca juga ke diri sendiri ya Kak. Benar. Jadi kalau misalkan lihat anak marah-marah kayak gitu, coba deh lihat mirip siapa nih gitu. Nah gitu Kak. Tapi jangan sampai jadi berantem gitu ya Kak. Sama suami istri nih malah jadi berantem. Wah ini gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu nih marah kayak gini. Nah anak juga akan begitu nih ntar. Gara-gara mami nih. Gara-gara papi nih gitu. Iya. Nah, jadi akan mencontoh. Banyak hal yang akan dicontoh. Nah terus yang ketiga nih Kak Banyu. Adalah persepsi orang tua terhadap perilaku anak berbeda dengan kondisi nyatanya. Maksudnya gimana nih Kak? Nah gini Kak. Gini. Ini agak tricky ya menjelaskannya. Nah jadi kadang kita ambil contoh yang 7 hari tadi, pola perubahan perilaku. Kalau 7 hari tadi misalkan dia nggak berubah di hari ketiga, maka di hari keempat kadang-kadang kita langsung labelin dia mah emang marahnya begitu. Padahal kalau misalkan kita lihat nih apa yang ada di dalam otak kita tentang anak kita, persepsi kita tentang anak kita itu tidak mewakili apa yang dirasakan anak sebenarnya. Contoh, dia marah-marah. Iya. Dia marah-marah. Dia marah-marah itu sebenarnya pengen apa sih? Pengen didengar, Kak. Pengen didengar. Pengen diperhatiin mungkin? Pengen diperhatiin, pengen didengar, pengen diperhatiin. Maka keluar perilaku marah-marah. Iya. Gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan kita tahu dia marah-marah karena pengen diperhatiin, apakah masih perlu dia menggunakan marah-marah untuk tools dia mencari perhatian kita? Kalau seandainya kita peka dan paham gitu ya Kak. Langsung aja kita kasih perhatian. Nah gimana caranya kita paham Kak? Maka perlu punya banyak waktu berarti ya Kak. Nanya, iya. Nanya. Nah kamu marah-marah kenapa? Kamu lagi ngerasain apa? Nggak tahu pokoknya aku gitu ya, namanya kan kadang hormon remaja kan kadang random juga ya. Iya. Nah, kadang-kadang gitu kan kadang dan tidak jarang juga kadang kita tuh anak marah yang kita lakukan apa? Anak marah levelnya sampai 8. Kita jauh lebih marah. Supaya anak jauh lebih marah. Berhenti marahnya, kita naikin level kita 1 tingkat. Seperti konsep public speaking ya. Jadi kalau audiensnya misalkan mahasiswa, maka kita menggunakan kostum yang 1 tingkat di atas mahasiswa kayak gitu. Mungkin secara naluriah iya. Mungkin iya kayak gitu di dunia hewan ya mungkin. Mungkin kayak gitu. Tapi di dunia kita sebagai manusia yang bermoral nggak begitu kan. Kita tanya dulu deh, kenapa sih dia marah-marah? Apa yang dia butuhkan? Apa sih yang kamu butuhin dari Uma, dari Mama, dari Umi? Wah, Umi sih sibuk banget. Nah, dapat tuh. Jadi kita nggak fokus ke perilakunya ya kayak, tapi fokus ke melihat apa sih motif dibaliknya gitu ya, sehingga dia misalnya marah-marah gitu ya, dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan untuk sebetulnya ada nih keinginan dia yang dia nggak bisa mengungkapkan gitu ya kayak. Iya. Nah contoh nih Kak Banyu, coba deh sekarang Abu Umu mungkin bisa menggunakan analogi yang lain. Coba sekarang kita cari di Google Maps itu rumah kita masing-masing. Coba cari deh. Saya akan mencontohkan kalau ini Al-Wafi nih slide-nya. Nah jadi coba deh lihat, apakah rumah yang di Google Maps itu mewakili rumah kita yang sebenarnya? Keadaan yang seril-rilnya beda banget pasti kan? Beda banget. Ada pohon yang sudah ditebang lah, yang di Maps masih ada, di sini sudah nggak ada. Gitu kan ya? Iya. Atau juga bisa jadi warna catnya kita sudah berubah lah. Selalu berubah setiap harinya kayak. Enggak juga harus berubah setiap hari sih kan. Iya. Ya bisa jadi setiap hari. Bisa jadi awalnya daunnya ada berapa gitu segala macam kan. Nah, sehingga yang terjadi apa Abu Umu? Yang ada di proses kita mengolah informasi ya dari luar masuk ke dalam pikiran kita, itu kita menerjemahkannya berdasarkan peta yang ada di dalam pikiran kita. Seperti tadi, Google Maps yang ada di otak kita
itu tidak mewakili realita benda yang ada pada dunia nyatanya. Nah sama nih, kita ngelihat anak, oh dia mah emang kalau nggak dikasih apa yang dia pengen, dia marah-marah. Nah untuk menghindari hal yang seperti itu. Oke? Kira-kira sampai sini kabarnya? Sebelum situ kita masuk ke yang keempat nih. Iya, Sebelum itu kita masuk ke yang keempat. Bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh anak itu memiliki motif positif. Segala perilaku yang dilakukan oleh anak itu memiliki motif positif. Maksudnya gimana nih Kak? Memiliki motif positif. Mau perilaku netral, mau perilaku positif jelas. Mau perilaku negatif juga ada motif positifnya. Jadi di balik perilaku negatif ada motif positif. Ada motif positif. Gimana nih Kak maksudnya? Nah, Saya belum cuman, paham nih, Kak. Saya harus garis bawahi motif positif minimal untuk dirinya sendiri. Contoh Kak? Minimal. Contoh nih. Ini contoh aja ya. Anak melakukan banyak pelanggaran di sekolah. Anak melakukan Negatif dong itu perilakunya. negatif ya. Negatif dong Jelas perilakunya. negatif ya. Oke, ada fungsi positifnya nggak? Ada motif positifnya nggak? Kalau anak melanggar apa? Peraturan Bolos, di sekolah. Melanggar peraturan di sekolah. Kalau menurut saya sih nggak ada positifnya nih Kak. Oke. Jadi bisa jadi itu adalah bagaimana caranya ia agar mendapat perhatian dari orang tuanya. Karena dia tahu adalah melanggar itu paling yang tidak disukai oleh orang tuanya, maka dia akan ngelakuin itu supaya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, apa maksudnya? Segala sesuatu Kak. Bahkan kalau misalkan kita bahas lebih dalam lagi trauma. Trauma ada motif positifnya nggak? Untuk si pribadinya. Orang trauma. Dia jadi lebih hati-hati Kak. Itu untuk menghindarkan badan atau fisik atau mentalnya orang tadi dari hal-hal yang tidak nyaman terulang kembali. Iya. Paham sampai di situ ya? Paham. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Kak. Nah, mindset inilah 4 mindset ini yang perlu kita hadirkan di dalam pikiran kita. Mudah? Tidak pastinya. Ingat kadang-kadang syaitan itu pendidikannya jauh lebih tinggi daripada kita Kak. Jauh lebih cerdas caranya. Jauh lebih cerdas Canggih caranya. juga ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini mungkin agak sulit untuk dilakukan. Oke Kak? Berarti ini masih relate sama apa yang Kak Alis sampaikan tadi gitu ya, bahwa perilaku manusia itu berpola. Ada kalanya dia bandel gitu atau berperilaku negatif, tapi nggak selamanya gitu ya Kak. Maka kita harus bisa seperti peta tadi, kita harus punya frame, harus punya map yang tepat gitu ya. Jangan selalu negatif terus gitu ya Kak. Benar. Ada kalanya dia bisa kok jadi anak yang positif gitu ya, berperilaku positif tentunya gitu ya. Oke. Nah, dari hal yang tadi kita obrolin itu Kak, sebenarnya mencakup 3 komponen utama Kak. 3 komponen utama. Nih aneh sampaikan ya. Apa aja tuh Kak? 3 komponen utama ini, yang pertama adalah kelekatan. Kelekatan ini adalah bagaimana seorang individu dekat secara emosi dengan orang yang dia sangat percayai. Jadi dalam hal ini bisa jadi caregiver, bisa jadi dengan orang tua. Nah, jadi kelekatan ini kalau di dalam Islam itu sudah dibangun jauh dari ada perintah untuk menyusui 2 tahun. Walaupun nanti di dalam ayatnya juga dijelaskan walaupun apabila tidak memungkinkan 2 tahun maka ada opsi lainnya. Gitu ya. Nah, tapi Islam itu sangat memperhatikan loh attachment ini. Bagaimana kelekatan orang tua, seorang ibu dengan anaknya. Jadi pada saat memberikan ASI, dia ngeliatin anaknya, Masya Allah, matanya mata ayahnya. Kan dari situ tuh kita bisa tahu. Jangan sampai saking kita tidak dekat dengan anak kita, kita sampai dipanggil om. Nah, parahnya begitu tuh. Nah, saking jarang pulang gitu ya, ayah. Saking jarang pulang. Sekarang Ane pengen nanya ke Abu Umu, kapan terakhir kali kita ngedate dengan anak kita? Umu dengan anaknya, Abu dengan anaknya. Jadi nggak usah langsung berbarengan keluarga. Bisa juga kadang-kadang Abu dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai dan seterusnya. Nah, Ane ingat ada sebuah kejadian ya. Kalau Ane nggak salah nih, jadi suatu hari Rasulullah SAW itu mencium cucunya Hasan. Mencium cucunya Hasan, pada saat dicium tiba-tiba ada Al-Aqra, kalau Ane nggak salah namanya. Al-Aqra ini melihat perilaku Nabi yang seperti itu, dia nanya nih ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya anak 10,
Nggak pernah aku melakukan seperti itu. Mencium gitu ya, seperti Rasulullah mencium Hasan gitu. Mencium anak kecil seperti itu. Aku nggak pernah melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Mala yarham la yurham. Artinya apa tuh, Kak? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Jadi kalau kita pengen disayangi, kita juga harus Menyayangi dulu. anak. Gitu Tapi ya? lihat dulu Kak, sebelumnya. Jangan-jangan cara, ingat ya, sayang itu tidak pernah salah. Cara menyayangi yang terkadang rentan salah. Maksud cara menyayangi yang salah tuh gimana, Kak? Contoh misalkan, apa yang diinginkan oleh anak semuanya difasilitasin, semuanya tanpa terkecuali. Kadang-kadang kita membutuhkan delay loh Kak untuk memberikan sesuatu ke anak. Nggak harus semuanya dipenuhi gitu ya? Nggak harus semuanya, mama sujud dia. Jadi tidak semuanya, maka kita harus memberikan kasih sayang dulu yang tepat. Baru insya Allah kita akan disayangi oleh anak kita. Oke. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi. Coba deh lihat sekarang. Kapan sih kita deep talk dengan anak kita? Ngobrol dari hati ke hati. Ngobrol gitu dari ya, hati Kak? ke hati gitu. Ngobrol dengerin. Hari ini gimana hari ini Kak? Pertanyaan gitu aja. Gimana hari ini? Wah, anak pasti seneng banget ya kayak kalau saya ditanya dia gitu. cerita. Apalagi kalau perempuan. Aku nggak suka banget sama kayak gitu. Nah, atau misalkan ke arah yang lebih spesifik lagi. Apa yang membuat kamu seneng banget hari ini? Apa yang membuat kamu sedih banget hari ini? Kejadian apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Kejadian apa yang menurut kamu lucu hari ini? Nah, jadi hal-hal seperti itu dia akan bercerita. Itu yang kedua, tentang komunikasi. Yang ketiga adalah tentang menerapkan aturan. Nah, jadi bagaimanapun kita sayangnya dengan anak kita, ingat bagaimana caranya kita mewujudkan lekat tapi tetap mengikat. Ngerti maksudnya? Lekat tapi mengikat. Lekat tapi mengikat ini maksudnya apa? Jadi anak tetap merasa dekat nih dengan kita walaupun kita menjalankan peraturan sedemikian adanya. Nah, jadi kalau di dalam konsep parenting sebenarnya lebih prefer untuk melakukan, lebih baik untuk menginfluence atau mempengaruhi daripada mengontrol. Jadi bukan mengontrol ya, tapi kita mempengaruhi baik lagi ke tadi ya, menjadi teladan, menjadi contoh ya Kak. Benar. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Kak, yang kita lakukan tentu menjadi orang tua juga fleksibel juga penting banget Kak. Nah, jadi ada 3 yang aneh balik lagi ya. 3 tadi, yang pertama adalah kelekatan dengan orang tuanya, yang kedua komunikasi dengan orang tuanya, yang ketiga adalah menerapkan aturan. Insya Allah kalau 3 komponen ini kita jalani dengan maksimal, kita sudah setidaknya mendekati menjadi super parents. Menjadi super parents. Nah, sehingga ingat waktu kita itu sangat dibutuhkan oleh anak kita. Wah, Masya Allah, berarti. Dan be fleksibel. Be fleksibel. Dari setiap 3 ini be fleksibel. Be fleksibel itu maksudnya kayak apa? Anak kita sudah SMA. Tidak boleh kita perlakukan dia seperti bayi umur 2 bulan. Sini tuk, nggak mungkin. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan dengan tahap perkembangannya dia. Maka proses kepengasuhan yang kita lakukan juga kita menyesuaikan dengan tahap perkembangannya. Begitu kabarnya. Iya. Berarti bahasan soal parenting ini tuh Masya Allah luas banget ya Kak ya. Dan penting banget gitu ya. Nggak cuma sekali pertemuan aja kita bisa langsung jadi super parents gitu ya. Nggak bisa Kak. Perlu bertahap gitu ya, perlu berproses gitu ya. Dan istiqomah. Masya Allah. Sabar tadi ya, baik lagi ke sabar gitu. Benar. Dalam mendidik pun kita bersabar gitu, dalam mengasuh pun kita bersabar, dalam belajarnya pun juga harus bersabar. Baik Kak Banyo, tadi 3 komponen kita sudah bahas ya. Nah, 3 komponen ini dari Biro Psikologi dan Konseling dari Al-Wafi, insya Allah kita akan kumpas tuntas masing-masing dari 3 komponen ini. Dari attachment-nya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa. Dari komunikasinya keren juga. Dari menerapkan peraturan, bagaimana menerapkan peraturan di dalam kepengasuhan, itu juga akan dibahas nantinya Kak Banyo. Jadi insya Allah untuk ke depan-depannya Abu Umu tetap ikuti kami. Tetap ikuti kami karena akan ada sesi-sesi yang akan mengupas tuntas tentang 3 komponen yang tadi kita bahas Kak Banyo. Tadi saya general saja karena akan ada sahabat-sahabat kita nanti yang akan membahas itu. Ya, Masya Allah. Dan tentu harapannya dengan
diadakannya sesi seminar parenting ini dari Biro Psikologi dan Konseling Al-Wafa ini, kita berharap gitu ya, orang tua dari santri-santri kita ini menjadi orang tua yang luar biasa atau super parents tadi, yang harapannya juga tentu kita sama-sama kolaborasi gitu ya. Orang tuanya luar biasa gitu ya. Terus ustadz-ustadz, pengajar-pengajar, pengasuh-pengasuh di sini juga kita harapkan menjadi ustadz-ustadz dan pengasuh yang luar biasa, yang harapannya buahnya adalah nanti anak-anak kita, santri-santri kita menjadi santri-santri yang luar biasa gitu ya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah tidak terasa nih ayah bunda, kita sudah berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam gitu ya. Dan banyak banget tadi ilmu-ilmu yang disampaikan dari Kak Ahlis gitu ya, pengalaman-pengalaman beliau juga gitu ya. Yang semoga kita bisa belajar banyak dan kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ya. Tidak terasa sudah 1 jam kita lewati diskusi kita kali ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan ke Kak Ahlis dan juga rekan-rekan sekalian yang membantu selama berjalannya sesi seminar parenting ini. Kita jazakumullah khairan katsir, dan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyimak sesi seminar ini selama dari awal kita mulai sampai berakhir. Semoga kita semua tidak untuk menjadi yang, kita bukan menjadi yang lebih baik gitu ya Kak, tapi kita untuk sama-sama belajar gitu ya Kak. Dan saling mengingatkan. Dan saling mengingatkan tentu kan. Kita dinasihati, kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran gitu ya Kak. Masya Allah. Ya alhamdulillah ayah bunda, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dan ayah bunda sekalian. Kita cukupkan pertemuan seminar parenting pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ahlis. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.